mayoritas. Nabi ditanya, "Qalu, ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak bener, afala nuqatiluhum? Ana ta ora merangi kita hum ing Umar? Napa boten diperangi nawon ya Rasulullah? Kudeta mawon." Ora gak usah Nabi laujo. Laujo. Masallah selagi ini mereka iso sholat. Ini menunjukkan gitu bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada. Yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta. Saat kita meyakini mayoritas, rahmatnya Allah Ta'ala itu mayoritas, Islam juga mayoritas, kita merasa saat di pondok ya kumpul orang Islam, saat di terminal kumpul orang Islam, yang jalan di kumpul orang Islam. Coba kalau kamu pakai eksklusif, terminal begitu cabut, itu fasek kabel. Baru kalau butuh ngisi gitu, biasanya orang fasek, orang bayar. Kau jalili, ngomong kok bayar, fasek. Nah, gue malah rasa ngisi kan. Fasek Allah, sementing nyediak ada WC, kena bunyi. Di Bang Soleh, rapi fasilitas. Jadi contoh-contoh betapa eksklusisme, satu perasaan eksklusif itu menyesatkan. Allah sendiri terbuka rahmati wasiat kulas. Lah kulasnya ini lebih dekat mayoritas apa minoritas? Lebih dekat teori apa? Mayoritas. Nah, makanya saat ini kita ngaji nih, ya, bahwa panduan Nabi untuk mengikuti mayoritas itu secara syariat memang sudah benar. Dan setelah teori rasional teknis juga sudah benar. Cuma kan saya harus menyampaikan ini lewat ngaji, bahwa ini bukan akal-akalannya Gus Bah. Memang ada di kitab yang diyakini sahih, yaitu ini kitab Muslim. Muslim itu dua kitab, yang satu paket dengan Bukhari Muslim. Dua kitab yang diyakini sahih setelah kitab Bukhari. Ya, dalam keyakinan mayoritas orang Islam setelah kitab Bukhari adalah kitab Bukhari Muslim. Dan lewat kitab sahih ini sampean tahu bahwa panduan mengikuti mayoritas adalah panduannya Nabi. Paham ya? Panduannya sinten? Nabi. Mulai iki ngalim-ngalim Jawa orang berjubahan, umumnya wong nganggo helm. Ini biasa umum wong. Karena mereka tahu betul pentingnya mayoritas, pentingnya tradisi mayoritas. Mereka jarang orang-orang alim mau memaksakan jubahan, maksudnya paling kadang-kadang kasih matan bin macam, tapi ini mau yang datang tuh jubaran gitu, semua alim. Narapati alim kakak, tapi jubaran mau dapat terus, mau alim-alim kali beru mesti biasa-biasa lah. Mana? Gue ya tenang, saya ngomong apa? Mau terus akan ini lah. Ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Nah ini terus babu wujubil ingkar ala umara fima yukhalifu syarka wa tarki qitalihim ma sallallahu wa nahwi dzalik. Ini panduan bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah itu gimana? Ini langsung kalau baca hadisnya gitu. Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Kalau baca gitu. Haddatsana Haddad bin Khalid, haddatsana Hammam bin Yahya, haddatsana Qatadah anil Hasan, Ad-Dubbah bin Mihsan, an Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat aku umaro fata'rifuna wa tunkirun. Faman arafa bari'a wa man angkara salima. Walakin man radiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallallahu. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Saat aku bakal ono sapa umaro, pira-pira pemimpin, pira-pira amir, pira-pira pemimpin. Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, wae pemimpin umaro jamu amir. Fatarifuna mongko kenal sira kabeh tapi watung kiruna lan ingkar sira kabeh. Kowe iso kenal tapi ya ingkar karena ya mungkin perilakune sing enggak bener. Faman arafa bari. Faman mongko te sapane wong arafa gelem kenal sapa man bari mongko bebas sapa man. Maksudnya kenal yo terus iso milah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Waman te sapane wong angkara iku ingkar sapa man, salima mongko selamat sapa man. Kowe ra kenal bupati atau gubernur atau pejabat sing korup sing nakal. Iku sing ingkar selamat.
Lah sing ra slamet sapa? Melane mati korupsi ini iku. Walakin man rodiya wa ta. Walakin man rodiya, tetapi nek sing ra slamet yo rido cocok buat apa ya anut wah cocok pintan ta. Mergo untuk bagi bagian. Wis ora ono tuh biasa. Biasa wae. Perkara ngene walakin man rodiya napa? Fataba. Lah ini antike Nabi. Beliau yaitu tadi ikut mayoritas. Nabi ditanya, "Qalu, ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak bener, afala nuqatiluhum? Ana ta ora merangi kita hum ing Umar? Napa boten diperangi nawon ya Rasulullah? Kudeta mawon." Ora dawuh sapa Nabi, "La ojo." La ojo. Masallah selagine mereka iso salat. Ini menunjukkan bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada. Yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta itu tidak. Apalah nuqatiluhum, jawab Nabi apa? Lah jangan. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Tapi antike Nabi itu hanya punya syarat satu. Lama sholat, selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Ini ngaji kelas tinggi, amun salah paham. Kenapa Nabi hanya minta syarat satu sholat? Bagi seorang Nabi, selagi dunia ini masih ada orang sujud kepada Allah, masih menjaga konstitusi agama yang berupa sholat, yang disembah masih Allah, itu masih normal. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggenjot rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Nah itu kan menjadi misteri. Apa kira-kira alasannya Nabi kok hanya bersyarat lama sholat selagi masih sholat? Kemungkinannya dua. Kemungkinan secara teori ulama lagi. Secara teori ulama, kalau ulang lagi, ini sudah di luar teori sosiologi, teori demokrasi masalahnya. Ini harus pakai teori ulama. Kalau teori demokrasi kan kalau mayoritas protes dan sah secara pemilu ya sah dia jabat. Yang minoritas menjadi oposisi. Kalau dalam teori demokrasi kan gitu. Cuma kalau banyak teori demokrasi kan kalau satu Indonesia maling semua terus partai maling mayoritas ya yang jabat harus maling. Makanya kalau ingin BTS itu supaya legal, saya Indonesia jadi BTS bikin partai lonte itu kalau menang ya jabat. Karena yang dipakai demokrasi adalah suara terbanyak. Iya terus resikonya demokrasi kan suara terbanyak harus dilegalkan mimpin kan. Kalau terbanyak gento semua ya harus. Makanya preman kemarin kalah sama jenderal kan dia kurang solid, dia harusnya orang jadi preman dulu semua. Bikin partai preman kalau mayoritas ya harus ya jabat. Nah ini saya bicara tentang teori ulama. Kenapa Nabi mensyaratkan jangan kamu revolusi, jangan kamu kudeta selagi mereka masih sholat. Bagi seorang nabi, bagi seorang ulama, bagi seorang wali, selagi makhluk yang di dunia ini masih bertautan dengan langit, bertautan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, itu masih dianggap normal. Masih dianggap apa? Normal. Bukan benar loh ya, normal. Karena ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya caranya harus sholat. Karena masih normal. Artinya seorang nabi itu tidak jagal-jagal amat ketika seorang yang nakal itu masih sholat. Seorang yang zina masih sholat. Karena masih sholat itu artinya masih ngaku eksistensi Tuhan. Artinya dia masih ngaku eksistensi apa? Tuhan. Kalau sudah fasik tidak sholat itu sudah tidak ngaku eksistensi Tuhan. Dia bisa kecelok komunis atau ateis atau apa saja. Lebih parah lagi. Itu kenapa sirinya, kenapa dosa syirik begitu tidak diampuni. Dianggap dosa terbesar karena memungkiri eksistensi apa? Tuhan. Selagi orang masih sholat itu ngaku eksistensi Tuhan. Ya zaman saya ingin mikir. Ya, tapi korupsi kan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu menyengsarakan rakyat dalam konteks rakyat yang nggak punya ketahanan. Karena misalnya APBD dikorupsi bupati sehingga tidak ada pembangunan Bantul atau Sleman atau negara mana. Paling banter sarana umum yang terbengkalai. Tapi masyarakat yang punya ketahanan hidup secara baik, dia punya pertanian yang baik, punya perdagangan yang baik. Itu pejabat korupsi hanya dia dosa saja dengan Tuhan karena rakyatnya punya ketahanan sendiri. Makanya Nabi berpesan semua kesalahan itu dimulai dari masyarakat tidak punya ketahanan. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtajtum. Kalau kita sudah miskin, pejabatnya korup, kita tambah miskin karena kita kayanya menggantung kebijakan negara, misalnya lewat BLT, lewat sarana umum, lewat pekerjaan massal. Tapi kalau kita sudah kaya, pejabat korupsi itu hanya salahnya dia dengan negara, tidak punya akibat ke kita karena kita sudah kuat.
Jadi ya, pejabat korupsi salah, sama dengan salah. Tapi jangan katakan bahwa korupsi sumber segala bencana, enggak. Sumber segala bencana adalah saat individu cara hidup tidak sehat, cara berekonomi tidak sehat. Ingat itu, dalam aturan Islam kullukum ra'in, bahwa kalian pemimpin pada diri sendiri. Saat diri sendiri kita tidak kuat, dengan kesalahan orang lain kita rentan. Bahkan saat tanpa dimiskin kami, kita sudah miskin. Kata siapa kalau pemiskinan negara ini karena salahnya Orde Baru? Madun rawat ana sing miskin, miskin dhewe. Roken rawat ana sing miskin, miskin. Idam Samawi rawat dolim ning Roken wis kere. Berarti kekerean ini bukan kesalahan kebijakan pemerintah. Kesalahan SDM kita kan. Memang pemerintah ikut memperparah pejabat, tapi jangan katakan begitu. Sekali-kali nyalakan awam dhewe. Kita ini tanpa dimiskinkan orang sudah miskin. Tanpa didolimi orang sudah terdolimi oleh perilaku kita sendiri, oleh pilihan hidup kita sendiri. Ya orang salah sing melarat kok melarat. Nanti dari kaca kula, wah aku bar mergawe modal tak mungkin bangkrut, kowe bangkrut bar modal, aku sedurunge bangkrut. Kira iku wis bawaan. Wah, kira laten. Nih, artinya kira-kira kita ini adikan pejabatnya wis hasil iku yo tetep kere. Jadi Bupati Bantul, Cek Sleman, Cek Diae, ora korupsi lah sing kere tetep kere. Itu kan repot, tapi salah sopo. Tugale sistem pendidikan nasional dirubah nganti ngelu mendiknas ya. Udah dari SDM rendah atau sinawi tetep ben. Sebelum ada paket-paket UNAS ya wis do bento. Bentone ora salah pemerintah, ora gelem belajar. Apa susah iki ora sekolah belajar dhewe maca-maca buku tak apa. Jadi kita ini kan bodoh sedurunge dibodhokno, melarat sedurunge dimelarat. Makanya Nabi itu tidak begitu fanatik dengan aturan-aturan sosial. Nabi sebagai Nabi hanya punya pesan lama sholat, selagi masih sholat. Selagi di alam raya ini masih ada orang yang mentautkan, yang mengkaitkan hubungan hidup di dunia ini dengan Allah, dengan Tuhan itu masih normal. Oleh Nabi dianggap masih normal. Jika Nabi kalau nyurati raja-raja ya kamu masuk Islam. Setelah Islam kamu selamat. Itu Nabi tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi rakyat saya, pengikut saya itu enggak. Karena ya seorang Nabi itu hanya butuh supaya dia manusia di alam raya ini punya tautan, punya hubungan dengan hukum Tuhan. Makanya Nabi ngendikan lama sholat, selagi masih sholat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Nabi masih berharap dengan sholat itu, kalaupun dia nakal, tidak nakal-nakal amat. Tidak mungkin seorang yang sholat istiqomah, kemudian nakalnya nakal-nakal amat. Karena tidak mungkin dengan kekuatan sholat itu kemudian menjadikan perzinaan menjadi kebutuhan. Menjadikan minum menjadi kebutuhan. Paling aksiden. Kelebihannya orang sholat, kalaupun dia zina itu aksiden. Gak kuat ngempet, kecelakaan. Apa nyabu, gak kuat ngempet, kecelakaan. Dia tidak akan menjadikan kecelakaan atau kesalahan kayak zina minum sebagai kebutuhan. Itu beda dengan orang yang tidak beragama. Bisa menjadikan fisik kebutuhan, minum kebutuhan, nyabu kebutuhan. Kelebihannya agama adalah sebuah kesalahan itu hanya aksiden, kecelakaan, kepleset. Mulanya dalam bahasa tasawuf darani kepleset. Dia berkomitmen anti zina cuma karena sebagai manusia tahu kepleset zina. Dia anti narkoba, kepleset narkoba. Dia tetap anti kemungkaran sebagai manusia, kepleset di kemungkaran. Itu beda dengan saat kita ateis atau komunis. Kita dari awal tidak percaya surga neraka, tidak percaya Tuhan, tidak percaya sanksi. Maka semua kesalahan ini ada salah, ada benar. Nah, itu tidak normal. Cara Nabi kalau kondisi sudah gitu itu sangat tidak normal. Paham ya? Makanya harus dibedakan kesalahan yang menjadi kebutuhan dengan kesalahan menjadi aksiden, hanya kecelakaan. Ya kayak Rokan sebagai sufi ya pengen merem, tapi sebagai uang ya kadang kecelakaan dulu orang ayu. Tapi dia yakin itu dosa, yakin dan ya istighfar. Itu kelebihannya agama kan gitu. Orang ya di ruang salah tapi balik meneh, salah balik meneh. Makanya bahasanya orang agama itu kan munib, orang yang mudah kembali. Ya karena kesasar barang mulai meneh. Jadinya munib, roja. Agama itu ya syaratnya kan gampang munib, ya mudah kembali. Bar kesasar tidak balik meneh, kesasar meneh balik meneh. Lah sing repot nak ucul tenan ya ora mun parah dah niku. Makanya Nabi hanya punya syarat sholat. Maksudnya sholat ya itu terus sekarang saya buka lagi kemungkinan ketiga.
Sholat di situ tuh bisa bahasa secara personernya menyebut satu bentuk, ya bentuk sholat. Ada mungkin artinya itu institusi ibadah. Apa institusi apa? Ibadah. Selagi mereka masih membolehkan orang sholat atau selagi institusi agama itu masih boleh jalan. Karena kita hidup di negara macam-macam. Kalau di Indonesia presiden tidak sholat itu jelek. Coba kalau sampean warga Singapura atau sampean ditektir menjadi warga Thailand. Tentu kita sebagai muslim dipatani di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Yang penting pemerintahan tidak mengganggu aktivitas masjid. Makanya masalah saja artinya selagi tidak menghalangi institusi agama yang bernama sholat. Bisa saja pejabatnya itu tidak sholat. Kayak kita misalnya ditektir dari warga Thailand atau kita warga Singapura. Mungkin PM-PM-nya ada sholat, pejabatnya ada sholat. Tapi masalah bagi kita saat tidak sholat melarang orang sholat. Dan tidak menjadi masalah kita saat mereka ada sholat tapi tidak melarang institusi sholat. Paham ya? Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Kecuali kalau sudah menghalang-halangi sholat. Makanya di Quran diterangkan masalah perang itu harus kita lakukan ketika ada lagu dimat suami wa biya'u wa sholawatu wa masajid yudkaru fiha suwahi katsira. Itu hebatnya Quran. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali gak ada perang, kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan. Makanya di Quran nonton ayat walau la tafwa inna tabadhum bibadil lahu dimat suami'u wa biya'u wa sholawatu wa mata jika yuskaru fi hasmuwahi katsira wa la yansuruna wa hum Oke, ada perang kalau simbol-simbol agama, institusi agama sudah dilanggar. Yaitu misalnya masjid tidak boleh berdiri, orang tidak boleh sholat. Nah kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus mengakui itu pemerintahan yang sah. Karena kita sebagai orang yang beragama, hitung-hitungan kita sholat saja. Orang untuk duit, orang banyak kalau itu. Hitung-hitungan. Ya aku nak umat ulama itu ya, umat ulama yang ini gitu. Nah umat gendone ya ngitung duit. Ya karena umat-umat. Mari dosanya kan mau eksiden, cuma kecelakaan. Orang laten, orang dosa apa? Kan rum komunis kan kita ada komunis orang. Makanya lama sholat itu bisa saja artinya yang penting institusi sholat itu tidak terganggu. Makanya banyak dulu ulama-ulama dulu yang hidup di Tashkent, di Azerbaijan. Dulu Imam Bukhari itu orang mana? Sampai kira orang Bukhari itu orang Mekah atau Medina? Tidak, dia orang Azerbaijan. Sekarang ikut Tashkent. Makanya kalau kitab-kitab dulu namanya As-Samarqandi. Samarqandi itu Tashkent. Sekarang kalau tidak ikut Ukraina atau Azerbaijan, makanya kawasan sana di Bukhara. Itu dulu ya biasa saja mereka punya raja yang tidak Islam atau apa. Biasanya taruhannya saja itu baik, tidak menghalangi orang sholat. Makanya dulu Nabi ketika di Mekah ya biasa hijrah ke Habasah ke Ethiopia. Saat itu rajanya tidak Islam. Nabi mengira diperlakukan secara baik. Artinya saat Nabi beragama tidak dilarang. Ternyata di Ethiopia, di Habasah saat Nabi beragama dilarang. Artinya ukurannya itu tidak harus Islam. Tapi yang penting saat kita beragama tidak dihalang-halangi. Paham ya? Dalam tarikh kita kan begitu tuh. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Lama sholat, selagi masih ada sholat. Makanya kemungkinannya itu kalau dalam konteks Indonesia pejabatnya sholat, kalau dalam konteks non-Islam, yang penting pemerintahnya tidak menghalang-halangi orang sholat. Misalnya kayak di Amerika, di Eropa itu kan masih banyak yang baik, itu masjid tetap boleh berdiri, aktivitas Islam boleh. Itu masih normal ya. Dalam pandangan Nabi begitu itu masih apa? Normal. Nah, lewat ngaji ini biar jenengan tahu betul bahwa sebetulnya kita sudah punya panduan politik. Ya panduan politik, panduan sosial itu kita sudah punya dari Nabi. Ya masalahnya roh orang tetap dan roh kita tahu orang lain tak ulang, mulanya kita ulang. Pentingnya ngaji ini biarnya kita tahu. Sebenarnya panduan-panduan itu sudah ada. Nah, bodohmu dong dibodohno wis bodoh lha iku malah perkara. Marat diri tim larat wis napa? Belum larat ngenteni tim laratno wong. Jadi keren. Aku buang menurut mari dhuwitku dibodohi wong keren. Tawangane marate ngenteni dibodohi
Wah, masih sampai orang tahu orang sing bodoni wis malah lu parah. Orang tahu dibodoni, orang tahu bisnis kok semarang. Subhanallah. Marah tuh sing ape to. Ngenteni dibodoni. Wah, misalnya jadi kiai yo ngono, di rival politik dijatuhno lagi jatuh keren. Jatuhnya ngenteni dijatuh. Orang sing jatuh kawes blesek. Mulai jatuh ngenteni jatuh no apa kan lumayan. Tawangannya orang sing dikabing hitam. Mau di saya jadi kiai gara-gara disaingi ku terus ambles. Orang harus nyai kok ambles. Waduh. Mana jatuh sing terhormat, amarah tuh sing sopan tidak urip. Jadi walakin marrodia wata. Kalau kau matur sapa sahabat apalan kau tidur. Mono ora merangi kita ing Umaro. Jabe Nabi kau lala, kau usah revolusi, kau usah perang mah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.